silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita bertakhta di atas pujian. Jadi ketika kita mengalami masalah, naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum mendengarkan masuk kepada pujian firman Tuhan, kita akan mendengarkan kegiatan ibadah kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Komsel hari Jumat 10 November bertempat di rumah Ibu Ahun. Dimulai pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 12 November dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Julianto Naibaho. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. Ibadah perayaan malam Natal diadakan pada hari Minggu 24 Desember pukul 19. Saudara dapat segera mendaftar untuk pendataan jumlah kursi dan konsumsi. Mari bersatu dalam iman dan bersihkan diri kita dari dosa-dosa dan menjadi lahir baru dengan menerima baptisan. Bagi jemaat yang belum dan ingin dibaptis, saudara dapat menghubungi sekretariat pastoral. DB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Demikianlah kegiatan ibadah kita sepekan. Kita masuk dalam pujian firman Tuhan. Mari buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dalam susah, senang, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah kami yang setia, memelihara hidup kami. Pada sebab itu Bapa di surga kami datang. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Sampaikannya firman Tuhan. Kami menerima dengan hati yang siap. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bangga pujian kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
kabar baik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rancang Engkau Roh Kudus hadir tempat ini, memenuhi hati umat-Mu. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Yang hidupnya mau jadi berkat, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar di doa kami Bapa, Engkau menjadikan hidup setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini untuk jadi berkat. Engkau pakai sesuai panggilan dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk Kau memperlengkapi kami, untuk Kau membuat kami lebih lagi dalam mengenal Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu menjamah, membuka mata hati kami supaya terang, sehingga kami boleh melihat betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan di minggu pertama, seperti biasa kita akan berdoa buat anak-anak kita saudara. Haleluya, haleluya. Yuk mari anak-anak sekolah minggu. Ya, yuk sini ya, menghadap ke sana, menghadap ke papa mama. Ayo, ke papa mama, opa oma. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, gitu. Yuk. Oke, saudara boleh arahkan tangan saudara juga kepada anak-anak kita. Arahkan tangan saudara kepada anak-anak kita, biar kita berdoa juga buat mereka. Yuk. Oke, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, kami arahkan Tuhan tangan kami kepada anak-anak kami, kepada generasi penerus kami Bapa, dengan minyak urapan ini yang berdoa mengurapi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka anak kerajaan sorga yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih kesetiamu Bapa dalam nama Yesus. Dijauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus. Pasukan malaikat Tuhan jagai mereka, darah Yesus bungkus mereka, dan tumbuh kembang mereka Tuhan. Pertemukan dengan kawan-kawan yang baik, guru-guru yang baik, orang-orang yang baik dalam nama Yesus. Berkat-Mu ada atas mereka dan mereka jadi kebanggaan di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, sekolah minggu lagi. Haleluya. Haleluya. Baik, mari buka firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-17, saudara, ayat 20-23. Di bulan ini tema kita adalah di dalam Kristus. Katakan bersama saya, di dalam Kristus. Yohanes 17 ayat 20-23.
Yang sudah ketemu, saya mau ajak kita bangkit berdiri dan kita akan baca sama-sama 3 ayat ini ya saudara, 4 ayat ini kita akan baca bersama-sama, kita nggak berganti-gantian. Ya, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, dan aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Silakan duduk saudara. Boleh bilang kanan kirinya, kamu ada di dalam Kristus. Haleluya. Saya bersyukur kita semua ada di tengah-tengah ibadah di tempat ini saudara. Dan berapa banyak di antara saudara yang pernah merasakan berada di dalam masalah. Tentu kita semua pernah mengalami yang namanya berada di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam situasi yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, tidak nyaman dan lain sebagainya. Biasanya ketika kita berada di dalam masalah, maka yang kita lakukan, yang berusaha kita lakukan adalah mencari jalan keluar. Supaya yang tadinya kita berada di dalam masalah, sesudah kita menemukan jalan keluar, maka kita berada di luar masalah. Artinya kita sudah keluar dari masalah tersebut. Nah, pernahkah saudara mendengar ungkapan bahwa masalah ada ketika kita hidup tanpa masalah? Jadi justru kalau saudara bilang saudara nggak punya masalah, itu adalah masalah ya, menurut ada satu ungkapan yang saya baca. Ada lagi yang berkata bahwa masalah itu bagaikan barbel yang membentuk otot-otot kehidupan kita. Ada lagi yang berkata bahwa masalah ada untuk mendewasakan kita. Tetapi apapun ungkapannya saudara, di awal saya ingin memisahkan dulu definisi dari masalah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, masalah ya masalah saudara. Tetapi dalam bahasa Inggris itu ada 2 jenis kata. Yang pertama namanya problem, yang kedua namanya trouble saudara. Nah, bedanya di mana? Kalau problem itu adalah masalah yang kita tidak niatkan, tidak kita rancang, tidak kita ciptakan, dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan sehari-hari. Karena kita berada di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang sudah tidak seperti rancangan Allah yang semula. Nah, sedangkan trouble adalah masalah yang kita salah sendiri saudara. Karena memang kita niatkan, kita ciptakan, sehingga ada konsekuensi yang akhirnya kita alami. Nah, biasanya orang yang suka bikin trouble disebut apa? Troublemaker, saudara. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau problem ada istilah problem solving. Artinya masalah itu bisa dicari jalan keluarnya. Tetapi kalau trouble itu disebutnya troubleshooting. Artinya harus segera dihapus. Nggak usah lagi cari jalan keluar, tapi harus cari jalan untuk dimatikan, di stop. Belum dapat jodoh, itu namanya problem, saudara. Tapi kalau tukang kawin, itu namanya trouble. Kena virus COVID, itu namanya problem. Siapa yang mau, saudara? Tapi kalau kena kolesterol tinggi karena suka jeroan, itu namanya trouble, saudara. Jadi kira-kira sampai sini saudara tahu bedanya? Ya, beda mana masalah yang saudara harus bertobat, mana masalah yang saudara harus cari jalan keluar. Jadi kalau saudara makan banyak babi, saudara nggak usah berdoa Tuhan berkatilah makanan ini, karena nggak akan diberkati saudara. Ya saudara nanti terima sendiri konsekuensinya gitu kurang lebih ya. Jadi saya biasanya coba berdoa Tuhan berkati makanannya, amin ya. Walaupun saya dalam hati udah tahu nggak bakal diberkati juga saudara. Karena Tuhan nggak akan berkati sesuatu yang bisa bawa saudara dalam masalah. Masalahnya yang mana? Problem apa trouble? Trouble.
Ya, tapi kalau itu problem, Tuhan akan bantu saudara cari jalan keluarnya, saudara. Nah, tetapi apapun jenis masalahnya, kabar baiknya Tuhan tuh baik buat kita semua, saudara. Karena saudara dan saya ada di dalam Kristus. Ya, saya gambarkan dulu. Ya, saudara dan saya, ini saudara misalnya gitu ya. Katakanlah sepasang suami istri gitu ya. Saudara dan saya itu berada di dalam Kristus. Ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudara, dia berdoa. Dan doanya ternyata bukan supaya saudara dan saya dikeluarkan dari dunia yang jahat ini. Bukan supaya saudara dan saya diungsikan keluar dari dunia ini. Justru di tengah dunia ini, doanya supaya saudara dan saya menyatu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Supaya saudara dan saya berada di dalam Kristus. Tuhan gak berdoa supaya saudara dan saya ketemu 3 kunci sukses. Tuhan bukan berdoa supaya saudara dan saya ketemu 3 rahasia disukai orang banyak. Tuhan bukan berdoa supaya saudara dan saya ketemu 3 jurus mengalahkan kompetitor. Tuhan bukan berdoa supaya saudara dan saya ketemu 3 cara hidup tanpa masalah. Melainkan Tuhan berdoa supaya saudara dan saya tidak berada di luar Kristus. Bukan terpisah dari Tuhan. Bukan berada di luar Tuhan. Justru yang terpenting adalah supaya saudara dan saya berada di dalam Kristus. Di dalam Kristus memiliki arti saudara dan saya itu menyatu dengan Kristus. Saudara berada di tempat yang paling aman, di tempat yang saudara dan saya bisa berlindung, di tempat yang saudara dan saya bisa tenang. Kalau ada seorang saksi sebuah kasus kejahatan besar, saudara, biasanya mendapat ancaman yang besar. Biasanya akan ada tindakan perlindungan dari sebuah lembaga yang namanya LPSK. Saudara tahu kepanjangan LPSK? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Maka status dari saksi tersebut, statusnya adalah dalam perlindungan. Personil-personil LPSK tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk menjaga saksi tersebut, agar saksinya tetap aman, terlindungi, dan dapat menjalani tugasnya. Apa tugas yang paling utamanya? Bersaksi, saudara. Nah, saudara dan saya adalah saksi Kristus. Saksi untuk mengungkap kebohongan-kebohongan iblis. Saksi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam hidup saudara. Karena saudara adalah saksi Kristus, maka saudara dan saya adalah ancaman buat iblis. Bilang kanan kirinya, kamu ditarget sama iblis. Amin. Ya, saudara dan saya adalah target iblis. Iblis dalam hal ini tentu menjadikan saudara dan saya target untuk disakiti, target untuk ditakuti, target untuk dilemahkan. Tetapi kabar baiknya, saudara ada dalam status dalam perlindungan. Amin. Makanya ada satu pujian, mungkin pemusik boleh ikutin saya. Ini lagu lama ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, saudara. Benar nggak takut? Benar nggak cemas? Nggak bimbang? Nggak susah? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Mana yang lebih besar? Masalah saudara apa Tuhan? Benar.
nggak cemas lagi, nggak bimbang lagi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, kalau udah kuliah disebutnya mahasiswa. Artinya itu siswanya yang paling top. Ada kuasa, ada maha kuasa. Ada kuasa iblis, kuasa dunia ini, kuasa orang jahat, tapi Allah itu maha kuasa. Berarti dia lebih berkuasa dari segalanya, saudara. Tuhan dan para malaikatnya pasti melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk melindungi saudara dan saya. Dan bagaimana Tuhan melakukan perlindungan kepada saudara? Dengan firman-Nya. Saudara pernah lihat gak film kalau orang mau bertarung, mau perang? Atau kalau saudara suka nonton acara misalnya UFC, MMA, pertarungan tinju, tuh biasanya ditemuin tuh dua lawan, saudara. Apa yang mereka lakukan tuh sebelum taruh? Perang mulut, saudara. Ya, perang mulut. Sama kalau mau perang itu juga lewat teriakan. Ada yang lewat tabuhan suara gendang, duk 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 duk, wah ya kan? Atau suara-suara lain. Tujuannya cuma satu, apa saudara? Membuat pihak lawan gemetar, membuat pihak lawan itu takut. Sama iblis juga begitu, saudara. Alkitab berkata di 1 Petrus bahwa iblis itu berjalan keliling bagaikan singa yang apa? Mengaum. Singa mengaum itu belum tentu bisa memenangkan pertarungan. Tetapi suara auman singa salah satu tujuannya adalah untuk menakuti lawan-lawannya. Sama halnya dengan masalah-masalah yang hadir silih berganti dalam kehidupan kita. Seolah-olah mengaum, seolah-olah bersuara untuk membuat saudara khawatir, membuat saudara takut, membuat terlihat bahwa semuanya akan menghancurkan hidup saudara. Mungkin hari-hari ini saudara dengar, wah dunia udah resesi, hati-hati loh. Wah perang udah terjadi sana sini, bahaya. Wah makin banyak penyakit yang aneh-aneh, hati-hati loh. Semakin saudara dengar, semakin saudara bisa merasakan ketakutan. Tetapi ketika saudara berada di dalam Kristus, di tengah krisis yang ada, kalau saya boleh gambarkan, katakanlah ini jalanan saudara gitu ya. Ini jalanan. Saudara berjalan di tengah jalan krisis, di tengah jalan masalah. Tapi saudara berada di dalam Kristus. Tuhan bagaimana melindungi saudara? Dia lewat firman-Nya. Dia berbicara kepada saudara. Supaya saudara sadar bahwa saudara tidak sendirian. Supaya saudara mampu melewati itu semua di dalam Kristus. 2 minggu yang lalu saya terbang saudara dari Bali pulang ke Jakarta. Di tengah penerbangan tiba-tiba sang pilot menyampaikan pesan. Kurang lebih pesannya saya tirukan seperti ini. Bapak Ibu para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan memasuki cuaca yang kurang baik. Harap kembali ke tempat duduk, kencangkan sabuk pengaman dan tidak menggunakan kamar kecil terlebih dahulu. Nah, kurang lebih gitu saudara. Nggak lama kemudian pesawatnya goncang saudara. Sama halnya waktu saudara berada di dalam Kristus, hidup ini bisa saja ada goncangan. Tetapi firman Tuhan akan tetap berbicara kepada saudara. Seperti sang pilot tadi saudara, menyampaikan arahan bagaimana untuk siap-siap menghadapi goncangan, bagaimana melewati goncangan tersebut. Kira-kira kalau Yesus jadi pilot, mungkin dia akan bilang begini saudara. Bapak Ibu jemaat GB Live yang terhormat, sebentar lagi kita akan memasuki fase kehidupan yang kurang baik. Harap kembali rajin ke gereja, kencangkan sabuk iman saudara, dan tidak menggunakan hal-hal kecil sebagai alasan untuk jauh dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu. Amin. Di dalam Kristus seringkali kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi orang lain yang di luar kita justru lihat Tuhan beserta dengan saudara.
Kalau saudara pernah baca kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 anak muda ini disuruh menyembah kaisar, saudara, disuruh menyembah raja, dan mereka nggak mau. Akibatnya hukumannya apa? Bahwa mereka akan ditaruh di dalam kuali, di dalam tempat yang isinya itu pembakaran buat ngebakar, saudara. Dan tempatnya itu, saudara, itu bukan, kalau kebanyakan orang imajinasinya tuh ini kayak gentong besar gitu, ada pintunya lalu dimasukin. Enggak, saudara, tempatnya tuh di bawah, saudara. Di bawah gitu, kayak sumur gitu, saudara, tapi besar. Isinya itu perapian. Makanya Alkitab berkata, bahkan orang yang menggotong Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ikut terbakar. Karena dia mau gotong, dia mau buang gini, saudara. Saudara pernah gak? Ya, dekat-dekat api yang saking panasnya itu, dekat aja kita udah kanasan, saudara. Ya, itu pas dia mau gotong aja udah kebakaran. Alkitab mencatat, saudara, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam api itu, yang pertama, saudara, kok mereka nggak teriak kesakitan? Yang kedua, waktu mereka masuk di dalam api itu, Alkitab mencatat sang raja itu nengok, karena di bagian bawahnya itu ada kayak bisa tempat untuk turun, dan raja bisa melihat orang yang ada di dalam api itu, saudara. Dan waktu raja melihat Sadrak dan Mesak dan Abednego ada di dalam api, Alkitab berkata apa? Raja melihat apa? Raja melihat orang yang keempat. Yang menariknya, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego enggak lihat. Alkitab mencatat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah api itu. Justru yang lihat adalah raja. Dia bilang, dia panggil anak buahnya. Tadi kamu masukin berapa orang? 3 raja. Dihitung, 1, 2. Loh, kok ada yang keempat? Saudara, mungkin di tengah masalah saudara gak bisa lihat Tuhan. Tapi kalau saudara berada di dalam Kristus, orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan saudara. Orang bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara sendiri gak lihat. Sama seperti istri saya suka bilang, kok orang-orang pada bilang Ezra tambah besar, Ezra tambah besar. Buat aku kayaknya dia segini-gini aja. Saya bilang, karena kamu sama Ezra tiap hari. Orang lain ketemu Ezra pas hari Minggu. Kita kadang-kadang dalam hidup, kita karena sering lihat, karena sering ada di situasi itu, kita sering kali berpikir gak ada perubahan, begitu-begitu aja. Tapi orang lain justru melihat, saudara. Dan doa saya, biar kiranya Tuhan makin melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara dan saya ada di dalam Kristus, itu merupakan fakta yang saudara dan saya harusnya sukacita. Harusnya saudara bersyukur. Harusnya saudara merasa tenang dan damai. Justru saudara harus melihat hidup saudara beruntung banget karena saudara di dalam Kristus. Saudara pernah dengar gak istilah bahwa orang pintar itu kalah sama orang yang beruntung? Orang sukses itu kalah sama orang yang hoki. Mengapa saudara beruntung? Karena saudara dan saya sudah berada di dalam Tuhan, bukan karena kebaikan saudara, melainkan karena kebaikan Tuhan. Saudara dan saya berada di dalam Tuhan bukan karena pengorbanan saudara, tapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Saudara dan saya berada di dalam Tuhan bukan karena saudara memilihnya, tapi justru karena Tuhan yang pilih saudara. Kenapa dia pilih? Apa dia pilih karena saudara cantik? Apa dia pilih karena saudara ganteng? Apa dia pilih karena saudara baik? Saudara keren, saudara kaya? Kalau memang Tuhan pilih kita cuma gara-gara ganteng, keren, kaya, mungkin cuma saya yang dipilih hari ini, saudara. Maaf. Mohon maaf, saudara tersinggung nanti ya. Amin, saudara. Tuhan pilih kita cuma karena satu alasan, saudara. Tahu alasannya apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Bilang kanan kiri, Tuhan sayang sama kamu. Amin, saudara. Jadi kita nggak lagi ngundang Tuhan, Tuhan datanglah, hadirlah di tengah-tengah saya. Tuhan hadirlah, enggak, kita nggak usah ngundang Tuhan lagi karena Tuhan nggak punya jarak sama kita. Kenapa? Karena justru kita ada di dalam Tuhan, saudara. Ini doa yang luar biasa yang Tuhan panjatkan, saudara. Supaya makna di dalam Kristus ini merupakan bentuk kesatuan saudara dengan Kristus. Karena saudara satu dengan Kristus, makanya Paulus mengenakan istilah apa? Kita mengenakan pikiran Kristus, kita memiliki perasaan Kristus. Dan sepanjang bulan November ini, saudara, kita akan banyak belajar apa itu di dalam Kristus. Stop, saudara berkata, waduh gue lagi dalam masalah nih, waduh gue lagi dalam pencobaan nih, waduh gue dalam kesusahan nih. Stop.
Karena faktanya saudara berada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di tengah masalah saudara cakap tanggung segala perkara. Di dalam Kristus saudara mengatasi masalah. Di dalam Kristus saudara menang atas pencobaan. Di dalam Kristus saudara akan tetap tersenyum dan bersuka cita. Di dalam Kristus adalah suatu kondisi di mana Tuhan dan saudara selalu bersama-sama. Tidak terpisahkan, tidak jauh. Saudara menyatu. Ini yang membuat saudara dan saya spesial. Saudara dan saya juga disebut anak-anak Allah. Bahkan saudara punya kepastian akan sorga gara-gara apa? Ayat terakhir kita buka Yohanes 14. Ayatnya yang dari pertama saudara. Coba saudara buka Yohanes pasalnya yang ke-14 dari ayatnya yang pertama saudara. Firman Tuhan di situ berkata apa? Janganlah, langsung dibuka dengan kalimat ini saudara. Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, kata Tuhan Yesus. Percayalah juga kepadaku. Ayat kedua apa bilang? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Semalam saya baru melayat bersama Chris. Melayat, saya anggap dia itu bukan mama rohani lah ya. Saya pikir dia salah seorang yang saya kagumi khususnya dalam hal doa. Ya, Mami Tres, saya panggilnya Mami Tres. Mami Tres Bigman, ya karena dia orang Belanda. Dia adalah mama mertua dari pendeta Mateis yang sering khotbah di tempat kita. Dulu saya dekat sekali sama keluarga ini saudara. Dan satu ketika karena Mami Tres ini dari usia 50 itu sudah kena stroke. Ya, sudah kena stroke sebelah, jadi sebelah kiri badannya itu nggak bisa bergerak, ya, dan pinggang ke bawahnya juga kurang susah untuk bergerak, sehingga dia pakai tongkat, ya dia sering duduk dan kerjaannya tiap hari hanya berdoa dan baca firman, saudara. Satu ketika saya diminta untuk datang dan berdoa, dan waktu saya tumpang tangan Mami Tres, Roh Kudus seperti ngomong sama saya, kamu jangan doain dia, ini teman doa kamu. Lalu sesudah saya doa begitu, saya tanya sama Pak Mateis, saya panggilnya Kak Teis kan, istrinya saya panggil Kak Klodi. Kak Teis, Kak Klodi boleh nggak saya berdoa sama Mami? Mungkin seminggu sekali. Jadi dulu saya sering, saudara, seminggu sekali tuh main ke rumah Kak Teis hanya untuk ketemu Mami Tres. Lalu masuk ke kamarnya Mami Tres dan berdoa. Waduh, bisa 2 jam saudara. Saya bilang sama Chris, kalau saya berdoa sama Mami Tres, itu kayak suasana kamar tuh berubah saudara. Kayak ada hadirat Tuhan yang begitu manis, begitu luar biasa sampai kayaknya nggak mau stop. Ya, lagu kesukaannya simple. Haleluya, 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 haleluya. Terus berdoa begitu saya, sejam, 2 jam. Makanya pas kemarin Pak Mateis kirim WhatsApp, Mami sudah pulang, hambanya. Kaget saya. Lihat wajahnya, ya namanya orang Belanda cantik gitu kan. Saya bilang, kayak boneka Barbie ya. Senyum gitu di dalam peti mati gitu saudara. Dia pergi kemana? Kita orang Kristen suka bilang telah berpulang ke rumah Bapa. Dan firman Tuhan barusan tadi dibilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sampai ada orang ngomong begini, kapan kita dipanggil? Waktu rumahnya jadi katanya gitu. Enggak, rumahnya udah jadi semua saudara. Bukan lagi under construction, enggak, rumahnya udah jadi semua. Ya. Ada yang mau pergi buru-buru nengok rumah? Ya, kontrol rumah gitu. Saya bilang sama Chris gini pas lagi ngelayat ya. Saya liatin gitu ya. Liatin keluarga, liatin semua. Saya bilang sama Chris gini,
Biasanya kalau kita ada di tempat penghiburan seperti ini, masalah besar apapun jadi gak ada. Benar gak? Masalah besar apapun jadi gak ada. Saudara pernah bayangin gak? Pernah gak saudara mikir, ngerenung, kalau nanti roh ini tinggalin badan saudara tuh gimana? Toto saudara melek, saudara lihat jasad saudara sendiri. Saudara lihat pasangan saudara nangisin jasad saudara. Anak-anak saudara nangisin jasad saudara. Coba tanyakan yang kirinya, udah siap belum? Udah siap belum? Satu hal yang pasti dalam hidup ini saudara, yang saudara gak bisa menghindar, namanya adalah gak bisa. Bonang gak bisa bilang sorry, gue masih muda. Karena ternyata syarat mati bukan hanya karena tua. Tar dulu, orang gue gak ada sakit apa-apa. Ternyata syarat mati gak harus sakit. Selama 24 tahun lebih Mami Tracy ini stroke. Gak pernah, anfal gak pernah. Pokoknya kemarin pagi jam 6 tiba-tiba panas tinggi, dibawa ke rumah sakit, denyut jantungnya kalau orang normal 100-an, dia 200. Udah, jam 10.35 Tuhan panggil. Tuhan panggil. Wah, saya mengenal dia sebagai wanita yang pendoa. Anak-anaknya Tuhan pelihara, cucu-cucunya Tuhan pelihara. Nah, apa sih saudara pusing nyari uang mulu? Ngapain kita khawatir, ntar gimana anak gua makan pak, ntar cucu gua makan pak, ntar gimana masa depan? Di dalam Kristus Tuhan pelihara saudara. Bukan berarti saudara gak usah kerja keras. Boleh kerja keras, bisnis silakan, saya juga kerja keras. Sebelum ini aja tadi saya habis komunikasi sama bos saya ngomongin kerjaan. Habis ini juga saya nanti mau nengokin kerjaan. Tapi jangan saudara tinggalkan persekutuan saudara sama Tuhan. Karena saudara di dalam Kristus. Selanjutnya dikatakan apa? Di ayat yang kedua, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, ini baru kiamat nih. Ini Maranatha. Kedatangan Yesus kali yang kedua. Kedatangan Yesus kali yang kedua bukan untuk menghukum kita, bukan untuk membakar kita. Kedatangan Yesus yang kali yang kedua apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu apa? Supaya di tempat di mana aku berada apa? Kayaknya gak mau pisah. Kayaknya maunya nempel terus. Gara-gara apa? Cuman gara-gara satu alasan. Karena saudara sudah berada di dalam Kristus. Kalau sebuah produk, saudara tuh udah di label, saudara udah di stempel, saudara dicap, saudara adalah milik Kristus. Saudara di dalam Kristus. Dan kalau saudara di dalam Kristus, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat saudara. Di tengah masalah, saudara jangan ngomong lagi, aduh gua lagi di dalam masalah. No. Saudara di tengah masalah, tapi saudara di dalam Kristus. Karena saudara ada di dalam Kristus. Waduh, saudara dimeteraikan. Itu sebabnya Tuhan kirim Roh Kudus buat saudara. Karena saudara di dalam Kristus. Itu sebabnya Dia berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menanam, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Kenapa? Karena saudara di dalam Kristus. Aku akan mendandani kamu lebih dari bunga bakung di ladang. Kenapa Dia mau dandani saudara? Karena saudara di dalam Kristus. Mari pagi hari ini kita sadar, saudara dan saya ada di dalam Kristus. Amin saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita bagi berdiri, kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku bingung.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia akan berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami, bersyukur karena kami berada di dalam Kristus, dan kami mengatakan dengan iman dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami, kami mengatakan dengan iman dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Bapa, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kami berada di dalam Kristus, dan kami bersyukur firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Kami bersepakat Bapa dalam nama Yesus meminta Engkau memberkati Bapa, ada damai sejahtera atas bangsa kami menjelang pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga pemilihan pilkada Bapa. Kami ucapkan shalom atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau yang mengawal semuanya Bapa, sehingga Engkau memilih bangsa ini, menentukan bangsa ini Bapa, untuk biar Injil diberitakan dengan leluasa Bapa. Kau berkati gereja-gereja-Mu Bapa dimanapun mereka berada Bapa, sehingga kami boleh menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Kiranya anugerah-Mu juga memberkati setiap mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit Bapa, kami bersyukur oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang telah menyembuhkan segala sakit dan penyakit kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan beraktivitas kembali Bapa, pengawalan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, yang berada di dalam Kristus, sama-sama katakan